Pernahkah Anda mencoba mengingat kapan terakhir kali buang air besar terasa benar-benar tuntas dan lega? Sementara itu, perut kembung setiap malam, rasa berat setelah makan, dan masalah gas yang memalukan terus menghantui Anda. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa semua keluhan ini sebenarnya merupakan bagian dari satu proses yang sama. Dan saat ini, proses tersebut sedang meracuni aliran darah Anda secara perlahan. Bersama saya, Alexei Danilov, dan inilah yang sungguh mengejutkan. Banyak orang hidup bertahun-tahun dengan usus yang bekerja jauh di bawah kapasitas optimalnya, namun mereka menganggap kondisi ini sebagai sesuatu yang normal. Mereka berkata pada diri sendiri, "Saya buang air besar 2 atau 3 hari sekali, jadi seharusnya tidak ada masalah." Padahal kenyataannya, itu adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Ngomong-ngomong, saya ingatkan bahwa kalian bisa mendukung saya dengan memberikan like, subscribe, dan komentar. Saya pasti akan membaca semuanya. Dan hal itu akan membantu saya untuk terus menghadirkan lebih banyak video berkualitas. Lakukan itu sekarang juga selagi kalian menonton video ini. Terima kasih. Sekarang, mari kita lanjutkan. Usus besar orang dewasa memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Jika organ sepanjang itu hanya dikosongkan 3 hari sekali, artinya isinya terus berfermentasi di dalam tubuh Anda selama 72 jam penuh, 3 hari penuh tanpa henti. Selama rentang waktu tersebut, bakteri tidak hanya sekedar memecah sisa-sisa makanan. Mereka secara aktif memproduksi berbagai senyawa berbahaya seperti indol, skatol, hidrogen sulfida, dan amonia. Senyawa-senyawa ini kemudian diserap kembali melalui dinding usus langsung ke dalam aliran darah Anda. Dengan kata lain, Anda sedang meracuni diri sendiri dari dalam. Dan satu-satunya gejala yang Anda sadari hanyalah rasa lelah dan berat badan yang Anda anggap sebagai tanda penuaan biasa. Namun yang paling mengejutkan bukanlah itu. Yang paling luar biasa adalah bahwa usus sebenarnya mampu membersihkan dirinya sendiri dalam satu malam, tanpa obat apapun, jika Anda mengaktifkan satu mekanisme tertentu yang jarang sekali dibicarakan orang. Sebelum menjelaskan mekanisme apa yang dimaksud, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa usus Anda berhenti bekerja dengan optimal. Karena masalahnya bukan terletak pada usus itu sendiri. Masalahnya ada pada kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari tanpa menyadari bahwa kebiasaan itulah yang menghentikan fungsi usus Anda. Usus besar bukanlah sekedar pipa pembuangan limbah. Ini adalah organ otot dengan sistem sarafnya sendiri. Di dinding usus terdapat sekitar 500 juta sel saraf, jumlah yang bahkan melebihi jumlah sel saraf di sumsum tulang belakang. Sistem ini dikenal sebagai sistem saraf enterik, dan sistem inilah yang mengendalikan gerakan peristaltik secara mandiri tanpa melibatkan otak sama sekali. Usus memutuskan sendiri kapan harus berkontraksi dan seberapa kuat. Namun, disinilah letak jebakannya. Mekanisme otonom ini sangat sensitif terhadap 3 hal: komposisi dari apa yang masuk ke dalamnya, jumlah air di dalam rongga usus, dan waktu Anda makan. Ganggu salah satu saja dan peristaltik akan melambat. Ganggu ketiganya sekaligus dan usus Anda pada dasarnya akan berhenti bergerak sama sekali. Apa yang terjadi ketika usus berhenti bergerak? Isinya kehilangan kandungan air, massa feses mengeras dan memadat, dinding usus meregang, namun ujung-ujung saraf di dalamnya beradaptasi dengan tekanan yang ada. Anda berhenti merasakan dorongan untuk buang air besar, dan otak tidak lagi menerima sinyal bahwa sudah waktunya. Akibatnya, Anda pergi ke toilet bukan karena tubuh meminta, melainkan karena Anda sudah memutuskan sendiri, biasanya di pagi hari karena kebiasaan sambil memegang ponsel. Namun kebiasaan bukanlah refleks, sementara usus justru membutuhkan refleks yang sesungguhnya. Setiap orang kedua yang berusia di atas 50 tahun melaporkan sensasi pengosongan yang tidak tuntas. Ini bukan perasaan subjektif semata, ini adalah fakta klinis yang terukur. Bagian rektosigmoid, yaitu 30 cm terakhir dari usus besar, pada orang-orang ini tidak pernah benar-benar kosong sepenuhnya. Di sana selalu tersisa sejumlah massa yang terus kehilangan air, semakin mengeras, dan terus melepaskan produk-produk toksik hasil penguraian. Dan semua itu bisa dibalik.
bukan dengan enema, bukan dengan obat pencahar, bukan dengan bubuk yang dijual dalam kemasan mewah, dan tentu saja bukan dengan program detox yang dipasarkan dengan harga selangit. Solusinya jauh lebih sederhana, namun membutuhkan satu hal dari Anda: memahami cara kerja tubuh Anda di malam hari. Malam hari bukanlah waktu istirahat bagi usus. Malam hari justru adalah waktu kerja puncaknya. Dan hampir tidak ada yang mengetahui fakta ini. Ketika Anda tertidur, aktivitas sistem saraf simpatik menurun drastis. Sistem saraf simpatik adalah bagian yang bertanggung jawab atas respon stres dan reaksi lawan atau lari. Di siang hari, sistem ini mendominasi, dan usus hanya bekerja dalam mode latar belakang. Di malam hari, kendali beralih ke sistem parasimpatik, yaitu sistem pemulihan tubuh. Saraf vagus, yang merupakan pasangan saraf kranial ke-10, secara langsung menstimulasi dinding usus. Peristaltik meningkat, dan usus mulai mendorong isinya ke bawah secara teratur dan sistematis. Itulah mengapa dorongan buang air besar yang normal dan sehat muncul di pagi hari, dalam 30 hingga 40 menit pertama setelah bangun tidur. Ini bukan kebetulan, ini adalah puncak dari kerja malam yang panjang. Sepanjang malam, usus besar telah perlahan-lahan mendorong isinya menuju pintu keluar. Dan di pagi hari, ketika Anda bangun dan mulai bergerak, gravitasi serta aktivitas fisik memicu gelombang kontraksi terakhir yang disebut mass peristalsis. Gelombang ini hanya terjadi 1 hingga 2 kali dalam sehari, dan jika Anda melewatkannya, kesempatan kedua mungkin tidak datang lagi hari itu. 70% orang yang mengeluhkan BAB yang tidak teratur sebenarnya tidak memiliki penyakit atau kelainan apapun. Yang terjadi hanyalah siklus malam mereka telah rusak. Mereka tidur dengan perut penuh, terlelap larut malam, terbangun oleh alarm dalam kondisi stres, dan saraf vagus tidak sempat menyelesaikan tugasnya. Usus tidak sempat mengosongkan diri sepanjang malam, dorongan pagi hari tidak muncul, dan hari dimulai dengan rasa berat, kembung, serta perasaan seolah tubuh telah mengkhianati mereka. Padahal tubuh tidak mengkhianati siapapun. Anda hanya tidak memberikannya malam yang ia butuhkan untuk bekerja dengan baik. Jika saat ini Anda merasa situasi ini menggambarkan kondisi Anda, simpan video ini agar tidak terlewat. Bagian selanjutnya akan semakin penting untuk Anda ketahui. Mari kita bahas secara spesifik apa saja yang merusak siklus pembersihan malam hari. Faktor pertama adalah waktu makan terakhir. Ketika Anda makan 1 hingga 1,5 jam sebelum tidur, lambung memulai proses pencernaan. Aliran darah dialihkan ke bagian atas saluran pencernaan. Usus halus menerima porsi baru berupa kimus, yaitu massa setengah tercerna dari lambung. Dan usus besar menerima sinyal untuk menunggu karena ada kiriman baru yang sedang dalam perjalanan dari atas. Ini disebut refleks ileosekal. Usus halus menghambat kerja usus besar selama ia sendiri belum selesai bekerja. Hasilnya, alih-alih mendorong isinya menuju pintu keluar sepanjang malam, usus besar justru berdiam diri menunggu selama 4, 5, bahkan 6 jam. Anda tertidur, tetapi usus Anda tidak beristirahat. Ia sibuk memproses makan malam larut Anda, bukan membersihkan dirinya sendiri. Jeda antara makan terakhir dan waktu tidur idealnya minimal 3 jam. Bukan 2 jam, bukan sekedar sebentar. 3 jam penuh adalah waktu yang dibutuhkan agar lambung dapat sepenuhnya menyerahkan isinya ke usus halus dan berhenti mengirimkan sinyal penghambat ke bawah. Hanya setelah itu, usus besar mendapatkan kebebasan untuk bekerja. Faktor kedua adalah air. Bukan air yang Anda minum sepanjang hari, melainkan secara khusus air yang Anda konsumsi dalam 2 jam sebelum tidur. Dinding usus besar secara aktif menyerap air dari massa feses di dalamnya. Karena itulah fungsi utamanya. Jika tubuh dalam kondisi kekurangan cairan, usus akan menyerap kelembapan semaksimal mungkin, dan isinya berubah menjadi gumpalan keras dan kering yang tidak mampu didorong oleh peristaltik. Segelas air hangat 40 menit sebelum tidur bukanlah pengobatan tradisional. Ini adalah fisiologi murni. Air masuk ke usus dan membuat isinya menjadi lunak, mudah bergerak, dan siap untuk diangkut. Namun ada faktor ketiga yang lebih kuat dari 2 faktor sebelumnya digabungkan. Faktor ini tidak pernah tercetak di kemasan produk detox dan tidak pernah disebutkan dalam iklan obat pencahar.
karena ia sepenuhnya gratis. Faktor ketiga itu adalah posisi tubuh saat tidur. Semua orang tahu bahwa tidur dilakukan dalam posisi berbaring. Tetapi hampir tidak ada yang mengetahui bahwa bagi usus, sisi mana Anda berbaring sangat menentukan. Usus besar terletak di dalam rongga perut membentuk huruf U terbalik. Bagian ascendens naik di sisi kanan, bagian transversum melintang secara horizontal, dan bagian descendens turun di sisi kiri menuju kolon sigmoid dan rektum. Titik akhirnya ada di sisi kiri bawah. Gravitasi adalah sekutu Anda, tetapi hanya jika Anda berbaring dengan benar. Ketika Anda tertidur miring ke kiri, bagian descendens berada di posisi paling bawah. Isi dari bagian transversum mengalir ke bagian descendens karena gravitasi. Kolon sigmoid terisi menjelang pagi. Rektum siap untuk dikosongkan. Mas peristalsis di pagi hari menemukan sistem yang sudah siap, dan semuanya berlangsung cepat, tuntas, tanpa perlu mengejan. Sebaliknya, ketika Anda tidur miring ke kanan atau telentang, gravitasi justru bekerja melawan Anda. Isi usus mengendap di bagian transversum dan tidak mengalir ke bagian descendens. Gelombang kontraksi pagi hari menemukan kolon sigmoid yang setengah kosong. Itulah sebabnya Anda merasa sudah buang air besar, tetapi tidak tuntas, karena memang tidak tuntas. Tentu saja, seseorang bergerak dan berbalik posisi selama tidur. Tidak mungkin berbaring dalam satu posisi sepanjang malam. Namun 40 hingga 60 menit pertama saat tertidur adalah jendela kritis. Tubuh menghabiskan waktu paling lama dalam posisi pertama kali berbaring. Dan justru di periode inilah sistem parasimpatik mencapai aktivitas puncaknya. Jika Anda tertidur miring ke kiri, Anda memberikan usus Anda keunggulan awal untuk bekerja sepanjang malam. Disinilah gambaran keseluruhan mulai terbentuk dengan jelas. Waktu makan, air, dan posisi tidur. 3 faktor yang sepenuhnya gratis dan mampu mengubah malam dari waktu stagnasi menjadi waktu pembersihan mendalam. Namun jika Anda mengira ini sudah segalanya, Anda keliru. Karena tanpa elemen keempat, 3 faktor pertama hanya bekerja setengah kapasitas. Elemen keempat adalah serat, tetapi bukan serat yang mungkin selama ini Anda bayangkan. Ketika kebanyakan orang mendengar kata serat, yang terbayang adalah dedak, roti keras, dan bubur tawar yang tidak enak. Itu adalah serat tidak larut, yaitu selulosa. Serat ini memang menambah volume feses, tetapi tidak memecahkan masalah secara menyeluruh. Lebih dari itu, jika Anda mulai mengonsumsi banyak dedak sementara usus Anda sudah stagnan, Anda hanya akan mendapatkan kembung yang lebih parah dan ketidaknyamanan yang bertambah. Ini seperti menambahkan pasir ke dalam pipa yang sudah tersumbat. Mesin sesungguhnya yang menggerakkan usus adalah serat larut, pektin, inulin, dan beta-glukan. Zat-zat ini larut dalam air dan membentuk gel. Gel ini melapisi isi usus, membuatnya licin, bervolume, dan lunak, sehingga peristaltik dengan mudah mendorongnya ke depan. Tetapi yang terpenting, serat larut adalah makanan utama bagi bakteri Bifidobacteri dan Lactobacillus. Ketika bakteri ini mendapatkan substrat tersebut, mereka memproduksi asam lemak rantai pendek, butirat, propionat, dan asetat. Butirat adalah bahan bakar utama bagi sel-sel usus besar. Tanpanya, lapisan mukosa menipis, peristaltik melemah, dan permeabilitas dinding usus meningkat. Racun yang seharusnya tetap berada di dalam rongga usus mulai merembes masuk ke aliran darah. Dari mana mendapatkan serat larut tanpa suplemen atau bubuk tambahan? Apel adalah juara kandungan pektin. Dengan 1 buah apel besar mengandung sekitar 4 gram. Oatmeal adalah sumber beta-glukan. Dengan 60 gram oat kering memberikan 3 gram. Lentil, kacang merah, dan buncis mengandung 5 hingga 7 gram per porsi. Pisang, terutama yang sedikit belum matang sempurna, mengandung pati resisten yang bekerja seperti serat larut. Aturan kuncinya adalah produk-produk ini harus dikonsumsi di paruh pertama hari, bukan di malam hari. Serat larut membutuhkan 6 hingga 8 jam untuk mencapai usus besar dan mulai bekerja. Jika Anda makan apel dan oatmeal saat sarapan,
Pada malam harinya, usus besar sudah mendapatkan substrat yang ideal. Bakteri mulai memproduksi butirat. Peristaltik malam bekerja dengan kapasitas penuh. Di pagi harinya, Anda bangun dan tubuh sudah siap. Jika Anda mengenal seseorang yang mengalami situasi serupa, kirimkan informasi ini kepada mereka sekarang juga atau tinggalkan komentar. Mungkin ada yang membaca ini dan mengenali pengalaman mereka sendiri dalam cerita Anda. Sekarang tentang apa yang membuat semua hal di atas menjadi tidak berguna jika satu hal ini tidak diatasi. Kita berbicara tentang kejang kronis. Ada situasi yang sangat sering dijumpai. Seseorang makan dengan benar, minum cukup air, tidur tepat waktu, namun ususnya tetap tidak mau bekerja. Hasil pemeriksaan laboratorium normal, kolonoskopi bersih, tidak ada patologi organik, tetapi buang air besar hanya terjadi 3 hingga 4 hari sekali dan selalu memerlukan usaha keras. Penyebabnya ada di sistem saraf. Stres kronis membuat sistem saraf simpatik terus berada dalam kondisi waspada tinggi. Adrenalin dan kortisol beredar dalam darah bahkan di malam hari. Saraf vagus tertekan. Dinding usus menerima dua sinyal yang saling bertentangan secara bersamaan. Peristaltik berkata gerak maju, sementara sistem simpatik berkata berhenti di sini. Hasilnya adalah konstipasi spastik. Usus berkontraksi tetapi tidak terkoordinasi. Beberapa segmen menyempit, yang lainnya mengendur. Isi usus bergerak dengan tersentak-sentak atau sama sekali tidak bergerak. Anda bisa mengonsumsi sekilo lentil dan meminumnya dengan seliter air. Tetapi jika tubuh Anda berada dalam mode kecemasan kronis, usus tidak akan bersih. Secara fisik, ia tidak mampu melakukannya selama sistem simpatik belum melepaskan kendalinya. Apa yang menurunkan tonus simpatik sebelum tidur? Pertama, suhu tubuh. Mandi air hangat 30 menit sebelum tidur memperlebar pembuluh darah perifer. Darah mengalir dari organ dalam menuju permukaan kulit. Aktivitas simpatik menurun. Kedua, pernapasan. Napas lambat dengan panjang hembusan melebihi durasi tarikan napas. 4 detik tarik napas, 7 detik hembuskan napas. Pola ini secara langsung menstimulasi saraf vagus melalui baroreseptor di aorta. 10 siklus penapasan seperti ini menurunkan denyut jantung 8 hingga 12 detak per menit. Ini bukan meditasi, ini fisiologi murni. Hembusan napas yang panjang adalah perintah langsung kepada saraf vagus untuk aktif bekerja. Ketiga, hindari layar elektronik. Cahaya biru dari ponsel menekan produksi melatonin, dan melatonin bukan sekedar hormon tidur. Di dalam usus, melatonin diproduksi 400 kali lebih banyak daripada di kelenjar pineal. Melatonin usus mengatur motilitas, mengurangi peradangan mukosa, dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Menatap layar sebelum tidur adalah pukulan tidak hanya bagi kualitas tidur, tetapi secara langsung juga bagi kesehatan usus. Sekarang, mari kita satukan semua ini menjadi satu protokol malam yang bisa Anda mulai terapkan hari ini. Makan terakhir 3 hingga 3,5 jam sebelum tidur. Jika Anda tidur pukul 11 malam, makan terakhir tidak boleh lebih dari pukul 7.30 malam. 2 jam sebelum tidur, minum segelas air hangat, bukan panas, bukan dingin, melainkan hangat sesuai suhu tubuh. Air dingin menyebabkan kejang singkat pada otot polos usus. Air panas mengiritasi mukosa esofagus. Air hangat masuk ke usus tanpa hambatan dan melembabkan isinya. 1 jam sebelum tidur, jauhkan semua layar elektronik. Pilih buku, percakapan, atau keheningan, apapun selain ponsel dan televisi. 30 menit sebelum tidur, mandi air hangat, bukan berendam panjang selama 40 menit, melainkan mandi singkat 5 hingga 7 menit. Tujuannya adalah memicu vasodilatasi perifer, yaitu pelebaran pembuluh darah, sekaligus menurunkan tonus simpatik. Di tempat tidur, lakukan 10 siklus pernapasan, 4 detik tarik napas melalui hidung, 7 detik hembuskan melalui mulut. Kemudian berbaring miring ke kiri. Anda bisa menjepit bantal di antara lutut untuk menstabilkan posisi panggul. Dengan begitu,
Kolon descendens berada di posisi bawah dan gravitasi mulai bekerja untuk Anda sejak menit pertama tidur. Di pagi hari, jangan langsung meraih ponsel. Bangun, minum segelas air suhu ruangan, dan tunggu 15 hingga 20 menit. Mas peristalsis akan datang dengan sendirinya, tanpa mengejan, tanpa kopi, tanpa rokok. Jika usus Anda sehat dan Anda telah memberikannya malam yang tepat, pagi hari akan menjadi sesuatu yang bisa diprediksi dengan menyenangkan. Protokol ini tampak sederhana karena memang sederhana. Tetapi di baliknya, terdapat miliaran impuls saraf, triliunan bakteri, dan mekanisme yang telah disempurnakan oleh ratusan ribu tahun evolusi. Anda hanya perlu berhenti menghalanginya untuk bekerja. Apa yang akan saya sampaikan berikutnya mungkin akan mengubah malam Anda hari ini. Jika ada seseorang di dekat Anda yang perlu mendengar ini, teruskan informasi ini kepada mereka sekarang sebelum Anda lupa. Kadang satu tautan bisa memberikan manfaat lebih dari 10 kunjungan ke dokter. Kita perlu membahas secara khusus tentang pagi hari, karena persiapan malam yang sempurna pun akan kehilangan separuh efeknya tanpa pagi hari yang tepat. 30 menit pertama setelah bangun tidur adalah jendela emas refleks gastrokolik. Ketika sesuatu masuk ke dalam lambung yang kosong di pagi hari, dinding lambung meregang dan sinyal kuat dikirimkan melalui saraf vagus ke usus besar. Ada makanan yang masuk dari atas, kosongkan ruang di bawah. Ini adalah lengkungan refleks yang bekerja sempurna pada masa kanak-kanak. Anak-anak berlari ke toilet setelah sarapan. Itu bukan sekedar kebiasaan, itu neurofisiologi murni. Segelas air saat perut kosong adalah pemicu minimal untuk refleks ini. Namun jika 15 menit setelah minum air, Anda mengonsumsi sesuatu yang mengandung lemak, refleks ini meningkat kekuatannya berlipat ganda. Lemak adalah stimulator paling kuat bagi hormon kolesistokinin, hormon yang mengkontraksikan kantung empedu sekaligus memicu peristaltik usus besar. 1 sendok makan minyak zaitun, setengah buah alpukat, segenggam kacang, sumber lemak apapun di pagi hari bekerja seperti pencahar alami. Disinilah jawaban atas paradoks yang saya sampaikan di awal. Mekanisme yang mampu membersihkan usus dalam satu malam bukanlah pil atau prosedur medis apapun. Ini adalah urutan yang tepat. Serat larut di pagi hari, jeda makan di malam hari, air hangat, kehangatan tubuh, pernapasan teratur, posisi tidur yang benar, dan pemicu lemak di pagi hari yang menyempurnakan siklus. Setiap elemen secara terpisah memberikan efek yang kecil, tetapi bersama-sama mereka memicu rangkaian respons yang tidak tertandingi oleh obat pencahar manapun di pasaran. Berbicara tentang obat pencahar, mereka sebenarnya melakukan hal yang berlawanan. Obat pencahar memaksa usus bekerja secara mekanis, mengiritasi mukosa, menyebabkan tinja encer, menciptakan ilusi pembersihan, tetapi secara bersamaan membuang elektrolit penting, merusak ujung-ujung saraf di dinding usus, dan menciptakan ketergantungan. Setelah 6 bulan konsumsi rutin obat pencahar stimulan, peristaltik tidak lagi bisa bekerja tanpa bantuan mereka. Anda tidak sembuh, Anda justru menjadi ketergantungan. Ada satu faktor lagi yang perlu disampaikan dengan jelas, yaitu gerakan fisik. Gaya hidup sedentari bukan hanya berbahaya bagi jantung dan sendi. Ini adalah penyebab langsung kolonostasis, yaitu perlambatan transit di usus besar. Ketika Anda duduk lebih dari 8 jam sehari, tekanan intraabdominal terdistribusi sedemikian rupa sehingga kolon sigmoid, yaitu lekukan terakhir sebelum rektum, menjadi tertekan. Isi usus menumpuk di atas titik tersumbat, meregangkan dinding, dan reseptor pun beradaptasi hingga Anda tidak lagi merasakan bahwa usus sudah penuh. Cukup 20 menit berjalan kaki setiap hari. Bukan berlari, bukan ke gym, melainkan berjalan biasa, untuk mempersingkat waktu transit di usus besar hingga 14 jam. Ini adalah data dari observasi klinis jangka panjang pada kelompok usia di atas 55 tahun. 14 jam adalah perbedaan antara isi usus yang berfermentasi selama 3 hari dan isi usus yang keluar sebelum esok pagi. Waktu terbaik untuk berjalan adalah 40 menit setelah makan malam, bukan sebelumnya, bukan 2 jam sesudahnya.
melainkan tepat 40 menit setelah makan. Pada saat itulah usus halus sedang aktif berkontraksi, dan aktivitas fisik ringan memperkuat motilitasnya. Makan malam lebih cepat melewati usus halus, membebaskan usus besar untuk memulai kerja malamnya. 20 menit berjalan santai setelah makan malam bukan olahraga biasa. Ini adalah prosedur gastroenterologi yang bisa Anda lakukan sendiri. Dan inilah yang penting untuk dipahami. Kelima elemen ini, waktu makan, air, posisi tidur, manajemen stres, dan gerakan fisik, semuanya bekerja melalui mekanisme yang sama. Mereka tidak mengobati usus. Mereka mengembalikan kondisi yang memungkinkan usus menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh adalah sistem yang mampu memulihkan dirinya sendiri secara alami. Satu-satunya tugas Anda adalah berhenti menciptakan hambatan bagi proses pemulihan itu. Dua hal yang benar-benar tidak boleh dilakukan. Pertama, enema. Enema rutin adalah kekerasan terhadap rektum. Mukosa rektum tidak dirancang untuk bersentuhan dengan air bertekanan. Peregangan mekanis yang berulang melemahkan tonus sfinkter anus. Mikroflora usus tersapu bersih. Reseptor yang seharusnya memberi sinyal kepada otak tentang kondisi penuh berhenti berfungsi. Setelah beberapa bulan enema rutin, usus Anda tidak bisa lagi mengosongkan dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Kedua, program detoks dan pembersihan kemasan. Tidak ada serbuk, teh, atau kapsul yang benar-benar membersihkan usus. Tubuh tidak menumpuk racun atau kotoran misterius yang perlu dikeluarkan dengan produk khusus. Istilah tersebut tidak ditemukan dalam satupun referensi medis yang valid. Yang ada adalah sisa makanan yang belum tercerna, produk metabolisme bakteri, dan sel epitel yang terkelupas. Semua itu normal dan semuanya akan dikeluarkan secara alami jika usus berfungsi dengan baik. Membayar untuk sesuatu yang tubuh Anda lakukan secara gratis setiap malam, asalkan Anda tidak menghalanginya, adalah pemborosan yang tidak rasional. Pembersihan dengan minyak adalah hal lain yang berbahaya. Meminum setengah gelas minyak nabati dalam kondisi perut kosong bukan pembersihan. Ini adalah serangan terhadap hati dan kantung empedu. Pelepasan empedu yang tiba-tiba dapat memicu kolik empedu, terutama jika ada batu di kantung empedu yang belum Anda ketahui. 40% orang berusia di atas 60 tahun memiliki batu di kantung empedu, dan sebagian besar tidak menunjukkan gejala hingga mencoba pembersihan semacam ini. Puasa untuk pembersihan juga merupakan paradoks berbahaya. Jika Anda tidak makan, tidak ada yang perlu didorong oleh usus, dan peristaltik pun melambat. Mikroflora yang tidak mendapat asupan mulai memakan lapisan lendir dinding usus. 2 hingga 3 hari berpuasa, dan lapisan pelindung usus sudah mengalami kerusakan. Peradangan meningkat, dan permeabilitas dinding usus bertambah. Anda ingin membersihkan, tetapi yang Anda dapatkan adalah sindrom usus bocor. Ribuan orang mencari pil ajaib untuk masalah usus mereka, membeli probiotik mahal, mencoba hidroterapi kolon, menelan obat pencahar dalam jumlah besar, dan 6 bulan kemudian berada di titik yang sama dengan kondisi sebelumnya. Namun kali ini dengan mukosa yang lebih lemah dan mikroflora yang sudah rusak. Kemudian ada mereka yang hanya mengubah 5 hal. Waktu makan malam, segelas air hangat, berbaring miring ke kiri, 10 hembusan napas dalam, dan sebuah apel untuk sarapan. 2 minggu kemudian hasilnya hanya 1, keterkejutan. Bagaimana bisa ini berhasil? Ini terlalu sederhana. Sederhana bukan berarti primitif. Sederhana berarti evolusi telah menghabiskan jutaan tahun untuk menyempurnakan mekanisme ini hingga mencapai tingkat kecanggihan yang luar biasa. Dan Anda hanya perlu meluangkan 5 menit di malam hari dan 3 menit di pagi hari untuk tidak merusaknya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe ke channel ini jika belum melakukannya. Dan tinggalkan like untuk video ini. Dukungan kalian sangat berarti dan membantu saya terus menghadirkan konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jaga kesehatan usus kalian baik-baik ya.